Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kompak 9. Di sini kami akan mempresentasikan cara tentang mengenalkan 30 tips dan trik pada Excel. Sebelumnya, uh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok Kompak 9 dengan saya sendiri dengan nama Dwi Octavian Nurkhalil Yusuf dengan NIM 177. Sakinah dengan NIM 018, Himatul Alia Utama dengan NIM 096, Afifa Zafira Nilmamuna dengan NIM 184, Danis Arista Putri dengan NIM 187, Intan Ike Sri Mawardani dengan NIM 193. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakina dengan NIM 7211419018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips yang ada di Microsoft Excel. Nah, tujuannya itu agar kita lebih mudah dalam mengerjakan Microsoft Excel dan lebih cepat dalam mengerjakannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita agar kembali ke sheet sebelumnya. Nah, ini kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet 4. Nah, kali ini saya sedang berada di sheet 4. Kemudian saya ingin kembali ke sheet 3. Caranya cukup mudah. Caranya yaitu tinggal kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan backup secara bersamaan. Nah, ini secara otomatis kita sudah kembali ke sheet 3. Nah, kemudian tips yang kedua, itu caranya bagaimana kita merapikan spasi secara konstan. Jadi, kan ini kan data-datanya itu spasinya belum ditata secara rapi. Nah, cara merapikannya cukup mudah. Kita menggunakan rumus trim. Nah, caranya yaitu kita klik FX, kemudian kita klik rumus yang ada tulisan trim, kemudian kita klik OK, dan kita klik sel yang akan kita ubah. Nah, ini sudah otomatis berubah ya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah untuk menyamakannya. Nah, ini sudah rapi, lebih rapi kan? Nah, kemudian ada tips selanjutnya yaitu cara menjumlahkan angka dengan cepat. Nah, biasanya kan kita menjumlahkan angka itu menggunakan sum. Nah, ternyata ada cara yang lebih efektif atau lebih cepat, yaitu caranya kita tinggal tekan ALT, kemudian kita tekan sama dengan secara bersamaan. Kemudian kita tekan Enter. Nah, ini sudah terjumlahkan secara otomatis. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada data-data pengalaman dasar akuntansi, pengantar manajemen, ekonomi bisnis, dan lain-lain. Nah, ini kan hurufnya masih besar, masih kapital kecil masih belum rapi. Nah, saya ingin ini hurufnya itu diubah ke huruf kapital semua. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus FX lagi. Caranya kita klik FX, kemudian kita klik upper. Nah, ini klik OK. Kemudian kita klik sel yang akan kita ubah. Kemudian OK. Nah, ini sudah berubah ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita pengen tulisannya itu kecil? Caranya cukup mudah. Kita tinggal hapus dulu. Kemudian kita klik FX. Setelah itu, kita klik lower. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian klik sel yang akan kita ubah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Tinggal ditarik. Nah, kemudian ada juga cara yang terakhir, yaitu, nah, cara bagaimana kita berada di baris yang paling terakhir atau paling bawah. Nah, ini kan kita sedang berada di baris 1. Kemudian kita akan pindah ke baris terakhir. Caranya, kita klik ALT, kemudian kita klik tanda panah yang ada di bawah. Klik. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembalikan, caranya cukup mudah. Kita klik ALT, kemudian kita klik tanda panah yang ada di atas.
Nah, ini kita sudah kembali ke baris yang pertama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mata Utama. Di sini saya akan melanjutkan tips untuk menggunakan Excel. Yang pertama yaitu mengubah format general menjadi format mata uang atau currency. Itu menggunakan Ctrl Shift dan simbol dolar. Oke, kita ketikkan Ctrl Shift dan simbol dolar. Kemudian formatnya akan berubah menjadi currency. Itu ketikkan 10.000, ketik enter. 10.000 tadi berubah menjadi ada mata uangnya yaitu rupiah, menjadi 10.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mengubah general menjadi format presentase, itu menggunakan Ctrl Shift dan lambang presentase. Kita ketikkan, kemudian berubah formatnya menjadi presentase. Kita ketikkan 20, itu langsung ada tanda persennya. Selanjutnya yaitu mengubah format general menjadi format scientific, yaitu menggunakan Ctrl Shift B. Setelah diketikkan, formatnya akan berubah menjadi scientific. Kita ketik ke kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Setelah diketik enter, akan berubah menjadi bilangan eksponen dengan desimalnya 2 bilangan setelah koma, itu menjadi 1,23E plus 10. Selanjutnya mengubah format tanggal, yaitu menggunakan Ctrl Shift lambang pagar. Setelah diketikkan, berubah menjadi formatnya custom. Setelah itu kita ketik 07 Desember 2020, ketik enter, akan berubah jadi 07 garis Desember 20. Ini tanggal, bulan, dan tahunnya ya. Kemudian mengubah general menjadi format waktu menggunakan Ctrl Shift tanda F. Kita ketikkan, berubah jadi custom formatnya, yaitu kita ketikkan jamnya sekarang ya, 14, 18, 30. Ini jam, menit, dan detik. Kita enter, kemudian berubah jadi jam 14.18. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan memberi beberapa trik dan trik dalam mengerjakan Excel. Misal, trik yang pertama yaitu untuk format angka. Bagaimana sih untuk format angka? Kayak gitu. Kita menekan angka 1000 lah, misalkan. Oh, ini udah cara. Misal, ini adalah 1000 di sini ya. Terus, ini di sini, misal nih adalah 100. Kayak gitu. Kalau di sini, misalnya 1000 aja biar sama ya. Oke, ini adalah 1000. 1000 di sini adalah general. Biasanya kan number, ya kan? Kita menggunakan bagaimana cara untuk format angka secara langsung. Biasanya kan kita dengan cara menekan ini. Tetapi dengan cara menekan apa? Menekan Ctrl Shift 1. Misal ya, kita coba. Nah, ini perbedaan antara yang pertama ini general, yang ini adalah number. Yaitu. Terus ada trik lain, yaitu memenuhi sel dari sel kanan. Bagaimana? Yaitu cara memindah atau mengisi sel kanannya dari data atau sel yang di depannya ada datanya ya. Misal nih, itu dengan cara menekan Ctrl R ya. Misal, nih, cara memindah berarti ini dengan ini. Misal nih ada di depannya 200,
Berarti yang misal yaitu dengan Ctrl R. Nih, ini adalah memindah atau mengisi sel kanannya. Itu. Terus untuk trip lain yaitu menambahkan hyperlink. Hyperlink biasanya kan kita nih menekan sel ini ya 1000, terus klik kanan, terus link. Ini adalah cara menambahkan hyperlink ya. Misalnya dokumen atau apa. Mungkin kalian juga udah paham, udah belajar kayak gitu. Ini adalah trip dengan cara cepat dengan menekan apa? Dengan menekan Ctrl K. Ctrl K kita coba klik. Nih, ini langsung dengan cara cepat ketimbang kalau menekan ini atau apa ini kayak tadi yaitu. Oke. Terus yang terakhir, yang ada lagi, bukan yang terakhir, menciptakan bagian yang disisipkan. Misalnya ini adalah datanya, data ini ya. Biasanya menggunakan bagan, kita mau berbagan itu adalah dengan ini, fungsi ini ya. Di insert, terus ini ada berbagai, banyak kayak gitu. Terus ini adalah dengan cara cepat, yaitu dengan Alt F1. Misal, kita klik di sini atau di sini atau ini bebas, yaitu dengan Alt F1. Kita coba ya. Alt F1. Nih. Ini adalah bagan dari data yang ada di sini yang kita buat, yang kita mau seperti ini. Ya kan? Seperti itu. Lalu ini, misal nih ini. Ctrl Alt F plus R. Alt plus F1 ya. Kita ulang. Nih. Ini adalah data dari sini. Ya kan? Kalau yang di bawahnya ini adalah ini. Oke? Terus yang terakhir dari saya, mungkin nanti di selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu beberapa trip dan trik sampai 30 ya. Ini adalah cara ngeprint yang baik atau melihat kayak gitu. Dengan cara apa? Biasanya kan dari file terus ini atau apa kayak gitu. Terus ada trip yaitu kontrol. Misalnya kan biasanya Ctrl P kayak gitu. Ini. Tapi ada tombol lain yaitu tombol Ctrl F2. Seperti ini. Ya kan? Berarti kita memiliki dua tombol. Mungkin itu trip dan trik dari saya. Mungkin yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kayak gitu. Terima kasih. Nah, untuk trik selanjutnya yaitu untuk memilih sel di sekitar sel saat ini itu bisa menggunakan Ctrl Shift plus icon bintang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan hyperlink itu bisa menggunakan Ctrl K. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini dan tinggal memilih dokumen mana yang mau ditambahkan. Contohnya seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul warna biru seperti ini. Nanti tinggal diklik. Nanti akan berpindah ke file yang sudah dipilih tersebut. Untuk selanjutnya ada memilih satu kata di sebelah kanan itu bisa menggunakan Ctrl Shift plus tanda panah ke kanan. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk memilih satu kata di sebelah kiri itu bisa menggunakan Ctrl Shift plus tanda panah ke kiri. Nanti akan muncul seperti ini. Sedangkan untuk memindahkan rangkaian sel ke baris pertama itu bisa menggunakan Ctrl plus tanda panah ke atas. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Danis Arista Putri dengan NIM 187. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik pada Microsoft Excel.
Yang pertama, saya akan menggunakan pada lembar kerja kedua karena ingin memberikan tips dan trik tentang penjumlahan angka. Biasanya kan kita kalau menjumlahkan angka menggunakan insert function, rumus insert function, dan ada juga yang mengetikkan secara manual, seperti sama dengan sum, lalu blok baris yang ingin dijumlahkan angkanya, setelah itu baru klik enter. Seperti ini. Yang pertama, saya akan memberikan contoh kayak menggunakan insert function sama kita klik. Setelah itu kan muncul nih sel-sel yang akan ditambahkan atau dijumlahkan. Lalu di sini ada keterangannya dan di sini ada jumlahnya. Lalu kita tekan OK. Atau juga yang mengetiknya secara manual seperti ini nih, sama dengan sum, lalu kurung buka, lalu kita blok angka yang ingin dijumlahkan, setelah itu kurung tutup, baru kita klik enter. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sih cara cepatnya menjumlahkan angka tersebut, yaitu kita cukup tekan tombol Alt dan icon tanda plus dan sama dengan seperti ini. Kita hapus dulu. Yang pertama, kita tekan Alt, lalu kita tekan icon plus sama dengan ini. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul dan sudah diperlihatkan mana yang akan dijumlahkan juga. Setelah itu kita klik enter. Maka akan muncul hasilnya. Yang bawah juga sama. Cukup tekan Alt dan icon plus sama dengan ini. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi, seperti menggunakan insert function atau kita mengetikkan manual untuk penjumlahannya. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik pada lembar kerja sebelah. Nah, di sini saya akan memberikan tips-triknya bagaimana sih caranya menyembunyikan kolom, menghapus sel yang tidak terpakai, terus memberikan tanggal dan waktu kapan sih data itu dibuat tanpa kita harus membuka filenya yang ada di folder. Jadi ketika kita membuka file, lalu filenya itu sudah terbuka, maka di situ sudah muncul tanggal kapan dan waktunya itu dibuat kapan. Karena kan kalau kita edit lagi, pasti yang ada di dokumen folder itu berubah waktunya. Sedangkan jika kita tampilkan tanggal waktunya di data ini, maka tidak akan berubah. Gitu. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyembunyikan kolom. Misalnya nih, kolom A ingin disembunyikan, maka kita arahkan kursor pada sel yang ada di kolom A, salah satu sel yang ada di kolom A, terserah mau sel mana aja. Seperti ini, kita klik. Setelah itu, kita klik Ctrl 0, Ctrl dan 0. Seperti ini. Nah, maka kolom A akan hilang dari tampilan. Lalu, jika kita ingin menyembunyikan kolom A, B, C, dan D, maka kita hanya
perlu mengebloknya saja seperti ini sampai D. Setelah itu klik Ctrl 0, maka akan hilang seperti ini. Dengan tips dan trik ini itu mempermudah mengerjakan data yang ada pada sebelahnya. Jadi ketika memiliki data yang sampai panjang seperti ini harus menggesernya, kita tidak perlu menggesernya lagi. Jadi cukup kita sembunyikan dulu beberapa kolom, baru kita bisa mengerjakan data yang ada di sampingnya yang tadinya tidak terlihat. Begitu. Selanjutnya, menghapus sel yang tidak terpakai. Di sini saya menggunakan bagian sel Instagram atau medsos. Ini akan saya hapus. Biasanya kan kalau menghapuskan cukup arahkan kursor pada sel yang ingin dihapus. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih delete. Setelah itu kita tinggal pilih shift cells up. Klik OK. Kemudian klik OK. Nah, maka akan hilang. Jadi perbedaannya kelihatan antara yang kanan dan kiri, antara yang kiri dan kanan seperti ini. Gitu. Nah, ini saya akan memberikan cara cepatnya, yaitu cukup tekan Alt, E, dan D seperti ini. Nah, maka akan muncul pilihan ini, lalu kita klik Enter, tekan Enter. Maka akan hilang. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tanggal dan waktu pada data tersebut. Karena jika data ini suatu saat bisa berubah, kita masih bisa melihat kapan data tersebut pertama kali dibuat. Karena kalau kita pertama kali membuatnya, lalu kan tanggal dan waktunya muncul pada folder dokumen penyimpanan. Tapi ketika sudah diedit, kita edit ulang, kita revisi ulang, nah kan tanggal dan jamnya berbeda. Maka kita bisa menambahkan tanggal dan waktunya. Cara menambahkan tanggalnya yaitu cukup tekan kontrol dan icon titik koma seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul tanggal kapan data tersebut dibuat. Kita tidak perlu mengetik secara manual. Seperti itu. Lalu untuk waktunya, kita juga tidak perlu mengetik secara manual. Kita cukup tekan Ctrl, Shift, dan icon titik koma seperti tadi. Nah, seperti ini. Maka akan muncul waktu kapan data tersebut dibuat. Gitu. Sekian dari saya. Semoga tips dan trik tersebut bermanfaat. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Sri Mawardani dengan nama NIM 7211419193 dari Rombel Akuntansi B 2019 untuk kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan 5 trik yang berkaitan dengan Microsoft Excel yang perlu dikuasai dan bisa digunakan dalam keseharian ketika menggunakan Microsoft Excel.
Tujuannya tidak lain untuk mempermudah pekerjaan kita ketika menggunakan atau harus menggunakan Microsoft Excel. Untuk trik yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita untuk membuat atau mengeblok satu baris untuk dijadikan tabel seperti itu. Tanpa kita harus menarik kursor, kemudian kita tarik seperti ini. Ini akan kelamaan menurut saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana trik cepatnya. Caranya, kita klik dulu sel yang mau kita jadikan patokan untuk tabel tersebut. Misalkan saja sel B3. Kemudian, saya akan menekan tombol Shift dan arah panah ke kanan untuk blok ke arah kanan. Seperti ini. Kemudian untuk blok ke arah kiri, kita hanya perlu menekan Shift, kemudian arah panah ke kiri. Seperti ini, dia akan berjalan sesuai apa yang kita perintahkan atau berapa kali kita klik arah panah kanan ataupun kiri. Selanjutnya, klik blok kanan atau blok kiri sudah. Selanjutnya adalah blok ke atas dan blok ke bawah. Caranya sama, hanya saja kita hanya perlu menekan Shift, kemudian panah ke bawah untuk blok ke arah bawah, kemudian Shift dan arah panah ke atas untuk blok ke arah atas. Oke. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ketika kita menggunakan 4 trik tersebut dengan cara Shift, kemudian arah panah ke kanan, kemudian arah panah ke bawah. Nah, dalam tabel ini sudah terblok semua, kemudian saya ingin mengganti warna tabel ini dengan warna hijau. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah kita ketika mengeblok suatu tabel dengan cara menekan Shift, kemudian arah panah ke kanan, ke kiri maupun ke atas. Untuk trik yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk merename Shift. Nah, di sini kan untuk bawaan dari Microsoft Excel sendiri ada sheet, namanya itu ada sheet 1, ini tadi sudah saya rename, kemudian ada sheet 2, sheet 3, dan begitu seterusnya. Untuk mengingat atau sebagai penanda kita perlu merename nama-nama sheet ini. Seperti ini. Ini sebelumnya sheet 1, tapi saya rename menjadi akuntansi B. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih rename. Kita tulis AKB. Kemudian enter. Nah, dia akan berganti nama menjadi AKB. Kemudian cara lain dengan cara double klik. Nah, seperti ini. Kita ganti lagi dengan akuntansi. Kemudian kita enter. Lalu bagaimana sih cara kita untuk di sini sheet-nya sudah berwarna ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mewarnai suatu sheet? Kita hanya perlu klik kanan, kemudian tab color, dan kita pilih warna sesuai keinginan kita. Bisa juga di sini kita pilih warna biru yang ingin misal. Nah, dia akan berganti warna. Seperti ini. Ini juga sudah berganti warna sesuai keinginan saya pribadi. Oke, untuk rename sheet sudah ya. Kemudian untuk trik yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berpindah satu sheet ke sheet lainnya tanpa harus mengeklik ini, kemudian ini. Dengan cara Ctrl Fn dan arah panah ke atas untuk bergerak ke sheet sebelumnya. Kemudian arah panah ke bawah untuk bergerak ke sheet selanjutnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk trik yang selanjutnya atau trik yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk mengeblok suatu baris atau suatu kolom tanpa harus menggerakkan kursornya. Dengan cara Ctrl kemudian spasi. Sebelumnya kita pilih dulu baris atau kolom mana yang mau kita blok. Misalnya saya akan memilih G. Kemudian saya klik Ctrl, kemudian spasi.
Nah, dia akan terblok seperti ini, teman-teman. Dan ini sampai ke bawah, sampai ke ujung. Atau dengan cara lain, kita hanya perlu mencari sampai panas seperti ini, tombol panas seperti ini, kemudian kita klik. Nah, dia akan terblok sampai ke bawah. Mungkin demikian beberapa trik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.